Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya, supaya menjadi pelita bagi setiap jalan yang kami lalui, dan kami dapat mengerti dan memahami siapa Engkau dan juga karya-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, karena firman-Mu berkuasa untuk hidup kami selamanya. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 56. Dan Injil Markus pasal 1, Injil Markus pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6a dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Terdapat juga di Matius 13 ayat 53 sampai 58 dan kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kemudian Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13 dengan perikop baru. Yesus mengutus ke-12 rasul. Terdapat juga di kitab Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 dan kitab Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kemudian Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29 dengan perikop baru. Yohanes Pembaptis dibunuh. Terdapat juga di Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 dan Lukas 9 ayat 7 sampai 9 yang berbunyi demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, "Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia." Yang lain mengatakan,
dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-44 dengan parikop baru. Yesus memberi makan 5.000 orang. Terdapat juga di Matius 14 ayat 13 sampai 21, Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17, Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan."
Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kemudian Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52 dengan perikop baru. Yesus berjalan di atas air. Terdapat juga di Matius 14 ayat 22 sampai 33, Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah tinggal di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Kemudian Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56 dengan perikop baru. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Terdapat di Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36 yang berbunyi demikian. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita pagi ini. Semoga kita semua diberkati dengan firman-Nya di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, terima kasih mujizat-Mu masih terjadi pada kami yang percaya akan kuasa nama-Mu hingga hari ini. Karena setiap apa yang terjadi, tidak ada yang tidak Kau ketahui. Kau menjamah yang sakit, memberi makan yang lapar, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami umat-Mu. Kiranya mujizat-Mu sampai hari ini masih terjadi dan terus terjadi hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu selalu menerangi kami untuk dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya, dan mengetahui siapa Engkau sesungguhnya melalui firman-Mu. Karena firman-Mu akan selalu memberkati kami. Iya dan amin. Haleluya.